adik-adik semua. Kita patut bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sehingga kita dapat beribadah pada hari ini. Mari kita menggunakan bibir dan mulut kita yang sudah Tuhan karuniakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa dan bersyukur atas kasih Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih bertemakan Hari Kemerdekaan, adik-adik dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu dari SPA Tamiang Layan. Ada Kak Yuli di sini dan Kaneri dan Kahara. iya, dan kakak pendeta Bapak Sunan Tului. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita dan sebelum kita bersama-sama menaikkan doa untuk memulai sekolah minggu kita hari ini yang dibawakan oleh Kak Yuli, kita akan memuji nama Tuhan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Kakak undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi adik-adik, Mari tetap memuji Tuhan dengan penuh semangat. ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintas di padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih dalam posisi berdiri, bersama-sama kita memulai ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang baik,
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. atas penyertaan dan kebaikan Tuhan. Kembali kami diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan. untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami Berkati ibadah kami dari awal dari awal hingga berakhir nanti. hingga berakhir nanti. Dalam Kristus kami berdoa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, silahkan duduk kembali. Adik-adik, terima kasih sudah mengirimkan video menghafal ayat emasnya. Mari kita saksikan video yang sudah adik-adik kirim minggu yang lalu. Efesus 4 ayat 28a. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Terima kasih. Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan bekerja yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Salam. Efesus 4 ayat 28a. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Terima kasih, kamu berkati. Efesus 4 ayat 28b yang berbunyi demikian. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Amin. Efesus pasal 4 ayat 28. Beginilah bunyinya. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Terima kasih. Efesus 4 ayat 28b. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Terima kasih. Efesus 4 ayat 28b. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Terima kasih. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja dengan melakukan pekerjaan dengan baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan suatu kepada orang. Terima kasih. Efesus pasal 4 ayat 28a. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Nathan dari SHN Ketambung. Efesus 4 ayat 28a. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Terima kasih. Efesus pasal 4 ayat 28b. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Amin. Efesus pasal 4 ayat ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Terima kasih.
adik-adik, sekarang mari kita mengingat ayat hafalan yang kakak-kakak bagikan minggu kemarin. Ya, dari mana kakak? Dari 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Silahkan adik-adik mengirimkan video menghafal adik-adik kepada kakak-kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Kakak tunggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mau dengar cerita Alkitab? Ya, mau dong. Ya adik-adik, sebelum kita mendengar cerita Alkitab oleh Bapak Pendeta, bersama-sama kita memuji Tuhan dengan judul Aku Mau Jadi Anak Jujur. Seperti pujian ini, kita harus mengatakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kita harus menjadi anak yang jujur, anak yang dibanggakan oleh orang tua dan terlebih tidak akan Tuhan. Dan satu lagi Kak, tidak suka berbohong. Iya. Itu yang selalu Tuhan Yesus inginkan. Iya. Teman-teman, pada diriku sendiri, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dengan judul Tidak Boleh Berbohong, Berkatalah Jujur. Ya, adik-adik, terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama dari Keluaran 20 ayat 16 dan Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sunan Tuluwui.
Mari adik-adik, duduk yang manis, kita dengar bersama. Salam adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita ya. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh bertemu kembali dalam acara sekolah minggu, walaupun secara virtual, dimanapun kami bisa memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Sekarang Tuhan memberkati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun adik-adik berada, hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Nas Alkitab Keluaran pasal 20 ayat 16 dan juga Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Nah, kakak tidak akan bacakan untuk kita semua, tapi nanti boleh bacanya ya setelah sekolah minggu ini. Iya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pernah mendengar atau menyaksikan film dongeng ya yang namanya Pinocchio? Nah, Pinocchio adalah seorang boneka ya, seorang boneka yang berasal dari kayu yang diciptakan atau dibuat oleh Mr. Geppetto. Nah, tahu ceritanya? Nah, si Pinocchio ini kalau dia berbohong, dia ketahuan. Ketahuannya adalah pada saat dia berbohong, hidungnya memanjang atau membesar. Nah ini. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada benarnya juga sebenarnya kisah dari Pinocchio ini. Karena ada suatu penelitian, yaitu dari Universitas of Granada yang diteliti oleh Emilio Gomez dan juga Elvira Lopez. Nah, jadi hasil penelitiannya mengatakan bahwa hidung ini akan mengalami peningkatan suhu ketika pemiliknya sedang berbohong. Nah, jadi walaupun gejala ini tidak kasat mata terlihat, namun kalau memakai kamera khusus, ini akan sangat jelas terlihat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jadi memanasnya suhu di bagian hidung ini, ya, ini pada saat orang itu berbohong. Karena apa? Karena itu adalah sebagai akibat atau efek dari seseorang tersebut merasa gelisah ataupun merasa bersalah, begitu ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lalu apa kata firman Tuhan tentang berbohong? Nah, ada yang tahu berbohong seperti apa? Siapa yang pernah berbohong di sini? Nah, bagaimana rasanya berbohong? Apa akibatnya kalau berbohong, adik-adik? Ayo, bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan orang lain kalau kita berbohong? Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran 20 ayat 16, ya, jangan bersaksi dusta. Nah, itu perintah keberapa? Itu adalah perintah yang ke-9. Nah, jangan bersaksi dusta itu sama artinya dengan jangan berbohong. Nah, bagaimana rasanya berbohong? Nah, apakah perasaan kita bersalah enggak kalau berbohong? Nah ini. Atau perasaan kita baik-baik saja? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perbuatan dusta atau berbohong itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh setiap orang sebenarnya. Dan juga sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi Tuhan pun tidak suka, yang malah membenci orang yang berbohong. Nah, ceritanya dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11, yaitu mengisahkan tentang
Ananias dan Sapira, adik-adik. Nah, pada zaman gereja mula-mula, jadi warga jemaat pada waktu itu hidupnya sangat tertolong sekali. Atau mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka saling membantu. Nah, apa yang mereka punya itu juga bisa dikatakan menjadi milik yang lainnya. Karena mereka suka sekali berbagi. Nah, pada satu ketika adik-adik, Ananias dan Sapira ini menjual ladangnya. Lalu mereka menyerahkan kepada rasul-rasul. Namun sebelum mereka menyerahkannya kepada rasul-rasul, mereka terlebih dahulu mengambil bagian dari penjualan ladang tersebut untuk kepentingan sendiri. Namun mereka mengatakan bahwa ini adalah hasil seluruh penjualannya. Nah, disinilah letaknya mereka berbohong. Mereka berbohong karena mereka mengatakan seluruhnya. Padahal adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ladang itu adalah milik mereka. Nah, kalau mereka pun memberikannya separuh atau sebagian dari hasil penjualan tersebut, sebenarnya tidak jadi masalah. Ya, karena memang itu kerelaan mereka untuk memberi. Jadi besar kecilnya tidak masalah sebenarnya. Yang penting ada keikhlasan dan kejujuran mereka untuk mengatakan, oh bahwa ini seluruhnya, oh ini adalah sebagian gitu kan. Nah, di sini Tuhan sangat tidak suka atau sangat membenci kepada orang yang tidak jujur mengatakannya. Maka oleh sebab itu apa upahnya? Nah, Tuhan menghukum mereka. Kalau tadi Pinocchio dia berbohong, hidungnya apa? Hidungnya memanjang atau melebar gitu ya. Nah, kalau si Ananias Sapira dihukum Tuhan, dia malah mati. Luar biasa. Nah, karena berbohong itu adalah dosa. Nah, dosa akibatnya apa? Maut. Nah, upah dosa adalah maut atau kematian. Nah, jadi yang terjadi di Ananias dan Sapira ini, dia mati. Betul-betul mati. Nah, kita tahu bahwa dosa itu adalah putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Nah, atau kita tidak memiliki hubungan lagi. Itulah yang dimaksud dengan kematian. Karena upah dosa adalah kematian. Nah, artinya kematian secara rohani. Namun di sini betul-betul kematian secara rohani dan secara jasmani. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kalau tiap-tiap hari kita berbohong, kalau seperti peristiwa Ananias dan Sapira ini, akibatnya mati kita kan? Nah, jadi tiap hari kita mati, adik-adik. Bayangkan kalau semua orang mati karena berbohong. Sesungguhnya Tuhan sangat membenci kebohongan itu. Maka oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita mati oleh karena kebohongan. Tuhan Yesus sudah cukup mati karena dosa-dosa kita. Ia mati supaya kita hidup. Kita hidup menjadi milik Tuhan. Yang sesungguhnya hari-hari ini orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup oleh Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Nah, maka oleh sebab itu ketika kita menjadi orang yang percaya, orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, kita hidup oleh kasih karunia. Dan orang yang hidup dalam kasih karunia itu tandanya apa? Tandanya adalah orang hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran artinya orang yang hidup oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dia. Nah, sebagai tanda syukur sukacita dia yang telah diselamatkan itu, dia akan hidup benar. Orang itu akan hidup dengan jujur. Orang itu akan hidup dengan baik. Nah, maka oleh sebab itu, mari kita selaku anak-anak Tuhan, kita perjuangkan kehidupan kita dengan jujur, dengan benar di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kita dibiasakan oleh bohong-membohong. Ya. Boleh hendak kira-kira
bohong sedikit. Ya sama saja, namanya juga bohong, itu enggak boleh. Ya, boleh enggak bohong demi kebaikan? Ya sama saja. Yang namanya bohong itu dosa. Dosa akibatnya adalah maut atau kematian. Jadi Tuhan menghendaki agar memang kita ini adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus hati, ikhlas menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya dalam pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat menjalani kehidupan dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat emas kita minggu ini diambil dari Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Bapak Pendeta, tolong jelaskan apa arti dari ayat emas minggu hari ini. Iya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak suka kalau kita berbohong. Tuhan tidak mau kita ini berbohong ataupun berdusta. Nah, karena itu hiduplah dengan benar. Hiduplah dengan jujur. Karena orang yang jujur adalah orang yang disukai oleh banyak orang dan juga Tuhan. Nah, seperti yang dikatakan dalam nas tadi, orang yang setia dikenan Tuhan. Artinya orang yang setia itu adalah orang yang mengikhlaskan hidupnya. Nah, ia benar-benar memiliki sifat yang jujur terhadap segala sesuatu. Ia mau mengatakan A ya A, B ya B. Jadi tidak ada tambah menambah gitu atau itu dikurangi. Artinya dia mau berkata kata yang benar. Nah, karena itu hiduplah dengan benar, hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan setia. Itu adalah orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Dan tentunya kita anak-anak Tuhan pasti akan disukai oleh banyak orang, disukai oleh Tuhan. Karena hidup yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta atas penjelasannya. Nah, adik-adik, ayat emas hari ini kakak-kakak bagikan untuk adik-adik hafal sesuai dengan kemampuan adik-adik seperti berikut ini. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama kembali memuji nama Tuhan. Aku senang jadi anak 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 Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ya adik-adik, anak Tuhan gak boleh bohong ya. Bohong itu apa adik-adik? Dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa.
bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Nah, baik adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan telah mengajar kami semua melewati kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dengan hidup baik, hidup benar, hidup jujur. Karena dengan demikianlah kami hidup dalam dunia ini dan jadi anak-anak yang disukai oleh banyak orang dan terlebih-lebih menjadi kepujian bagi Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam keadaan yang kami jalani pada saat ini. Sebagai anak bangsa kami bersyukur karena di minggu ini kami merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami percaya ini merupakan suatu berkat dan rahmat-Mu yang sungguh besar bagi kami semua. Karena dengan demikian kami boleh hidup di negara yang kami cintai ini dengan segala macam bentuk kebebasan yang ada pada kami. Tetapi kami juga diperkenankan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan baik. Dengan mengisi kemerdekaan kami bisa beraktivitas, bisa membangun bangsa dengan belajar yang rajin, taat kepada Tuhan, hormat sama orang tua, bahkan mengasihi sesama. Karena dengan demikian kehidupan kami berbangsa dan bernegara boleh saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tuhan kiranya juga memberkati para pemimpin bangsa kami, tingkat pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kemampuan bagi mereka supaya dapat memimpin dengan baik dan takut akan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami percaya bahwa ketika kami menjalani kehidupan hari demi hari dengan perkenanan Tuhan, kami akan membangun bangsa ini sesuai dengan talenta dan berkat-Mu pada kehidupan kami. Dan pada saatnya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi orang tua yang mengasihi kami, yang telah Tuhan percayakan untuk membina, mendidik, mengasuh kami sekalian. Biarlah mereka selaku orang tua semakin dihargai, dihormati, semakin bijaksana, dan terus-menerus menjadi teladan panutan bagi kami sekalian. Tuhan berkati kesehatan kekuatan mereka sehingga mereka juga dapat bekerja sesuai dengan yang Tuhan limpahkan bagi mereka ataupun profesi mereka. Sehingga dengan demikian juga bisa mencukupi seluruh kebutuhan kami. Terutama pendidikan kami pada masa sekarang ini. Kami pada saat sekarang ini harus banyak belajar di rumah dan mempergunakan alat komunikasi yang ada, walaupun juga secara daring, namun kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bisa menikmati pendidikan yang sedang berjalan pada saat ini. Biarlah kami juga dapat bertemu satu dengan yang lain di lain waktu dalam kondisi sesuai dengan apa yang kami harapkan. Pandemi COVID-19 ini yang telah membuat aktivitas kami sangat terbatas dan kami merindukan supaya kami bisa berkumpul lagi. Kami bisa bermain bersama-sama, saling menghibur, menguatkan satu dengan lain, serta maju bersama-sama di dalam Tuhan untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Karena dengan demikian aktivitas kami bersama-sama dapat terjalin dengan baik pada dunia nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan. Mungkin mereka di rumah mereka masing-masing harus isolasi mandiri ataupun mereka juga yang dirawat di rumah sakit. Kami mohon mereka diberikan kesempatan untuk dapat beraktivitas dan kesehatan mereka semakin baik dan mereka bisa kembali dapat melakukan seluruh aktivitas itu dengan sukacita di dalam Tuhan. Bapa di surga, Tuhan memberkati juga kegiatan dari penanganan pandemi ini, terutama pelaksanaan vaksinasi supaya juga dapat bagian
dari seluruh lapisan masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan juga buat anak-anak nanti akan disediakan supaya anak-anak juga dapat berinteraksi satu dengan lain dengan tanpa rasa khawatir atau takut untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala sesuatu ada di tangan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kami. Karena itu kami pasrahkan kepadamu seluruh harapan, cita-cita dan perjuangan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang maha baik. Karena itu kami bersama-sama menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu dalam doa yang Tuhan ajarkan yang bersama-sama kami juga ucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah kamu peristiwa apa yang menjadi awal bangsa Israel merdeka dari perbudakan? Jawabannya, bangsa Israel berhasil menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah. Nah, tugas adik-adik minggu ini, tahukah kamu siapakah yang dikenal sebagai nabi yang meratap? Silahkan adik-adik jawab di kolom komentar. Minggu depan kita jawab sama-sama ya. Adik-adik yang terkasih, kita sudah diberikan Tuhan anggota badan yang membuat kita bisa beraktivitas, melakukan yang kita inginkan. Mari kita gunakan tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Yuk kita sama-sama menyanyikannya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan bukan kadang-kadang loh, tetapi setiap waktu. Sebagai anak yang taat firman Tuhan, kita haruslah menjadi anak yang baik dan jujur. Tidak boleh bohong loh. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai dan memberkati sekolah minggu kami hari ini. Berkati kami anak-anak sekolah minggumu, agar kami boleh menjadi anak-anak yang jujur, yang taat kepada Tuhan, dan juga tidak suka berbohong. Sehingga hidup kami boleh senantiasa diberkati dan berlimpah-limpah berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Komisi Pelayanan Anak Resort GKI Temiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat.
Tuhan Yesus memberkati.